bagi kita semua sebagai saudara seiman. Dimanapun Anda berada, saya percaya penyertaan kuasa Roh Kudus selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Terima kasih bagi saudara yang terkasih, kita dapat berjumpa kembali dalam program rohani kebenarannya yang memerdekakan kita. Dan saya percaya setiap Anda yang ada di dalam setiap kebenaran Tuhan, Tuhan pasti akan pelihara dalam kehidupan kita. Hari ini tema kita yaitu berbicara, berbahagialah setiap orang yang haus dan lapar akan kebenarannya, maka semuanya akan dipuaskan. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami hari lepas hari. Terutama pada saat ini Tuhan tetap selalu menyertai kami, terutama dalam program rohani ini kebenaran memerdekakan. Kami akan terus menjadi berkat bagi kami Tuhan. Biar setiap sabda firman yang kami sampaikan ini terus Kau jadikan menjadi benih yang bertumbuh dalam setiap roh bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya hidup bersama Yesus, hidup kami tidak akan pernah sia-sia, bahkan hidup kami pasti lebih dari mana-mana. Terima kasih ya Bapak, kuduskan, ambil alih kuasa Roh Kudus dalam acara program rohani ini dari awal pertengahan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan berbicara yaitu tentang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenarannya, karena mereka akan dipuaskan atau dapat dikatakan diberi kelegaan. Nah, saya mau perlu sampaikan bagi kita semua, apa sih yang dimaksud tentang orang yang berbahagia akan dan haus akan kebenaran sehingga mereka akan dipuaskan? Apa yang dimaksud tentang orang yang lapar haus akan kebenaran ini, saudara? Mari kita buka ayat firman Tuhan dalam kitab Amos. Amos 8 ayat 11 sampai 14. Amos 8 ayat 11 sampai dengan 14. Saya akan baca ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Allah, Aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara akan dibahasui bahwa yang dimaksud haus dan lapar di sini adalah berbicara untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Betseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas kalau kita melihat dalam kitab Amos ini, Nabi Amos ini selalu dia identik untuk menyatakan suatu wibawa, kasih atau otoritas Allah untuk kita nyatakan dalam kehidupan kita. Makanya jelas dikatakan di sini bahwa Nabi Amos dalam kitab Amos yang kita Amos 8 ayat 11-14 ini jelas penekanan orang yang lapar haus akan kebenaran ini bukan berbicara tentang masalah dagingnya, tapi suatu kerohaniannya. Artinya dikatakan tadi saya sudah garis bawahi, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita berkata haus lapar, ini bukan bicara dagingnya saudara. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan Yesus, bukan soal lapar daging kita yang menjadi prioritas, yang menjadi keluh kesah kita, yang harus kita bawa kepada Tuhan. Tetapi yang dimaksud lapar haus di sini adalah bicara kerohanian kita. Artinya kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita harus selalu memperbaharui roh kita. Karena Nabi Amos ini dalam kitab Amos khususnya pasal 8 ayat 11-14 ini, dia selalu memberikan satu penekanan tentang suatu wibawa kuasa Allah harus kita nyatakan. Dalam kondisi apapun, saudara terkasih, kau jangan melihat persoalan masalahmu. Saya selalu katakan, setiap kita yang mau datang pada Yesus, jangan engkau membawa keluh kesahmu. Tapi kita harus percaya satu otoritas kuasa Allah
Itu yang harus kita percayakan, harus kita nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Perhatikan saudara, apapun yang engkau lakukan, kalau lebih dominan tentang kebutuhan dagingmu, tentang haus lapar ini, percayalah, tidak ada kuasa dalam kehidupan kita. Percayalah, tidak ada satu kedamaian dalam hidup kita. Seolah-olah kesannya, kuasa apapun dalam dunia ini sepertinya bisa memberkati kita. Tapi di balik itu semua, itu rencana iblis yang bisa membawa kita ke dalam maut di dalam hidup kita. Makanya hari ini, Nabi Amos menekankan bagi kita semua, bahwa kita harus menyatakan suatu wibawa kasih kuasa Allah, harus kita nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Ini luar biasa kali ayat ini saudara. Jadi konotasi kita bukan lapar haus ini bicara tentang daging, tapi ini justru bicara tentang kerohanian kita yang harus kita lebih tingkatkan. Persekutuan kita harus lebih tingkatkan. Baik doa, baca Alkitab, beribadah, mengangkat pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Dan inilah yang disebut menjadi satu dupa yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang dimaksud Nabi Amos. Kita harus nyatakan wibawa kuasa ini di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, kalau kita melakukan hal apa yang dikatakan oleh Nabi Amos ini, saya percaya apapun setiap persoalan masalahmu, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Nah, kalau demikian halnya saudaraku, hari ini saya mau mengajak kita semua. Kalau dikatakan, oh berbahagia seorang lapar dan haus, mereka akan diberi kepuasan atau beri kelegaan. Sebenarnya ciri-ciri orang yang disebut orang yang lapar haus akan kebenaran sehingga mereka dipuaskan, ciri-cirinya bagaimana sih sebenarnya? Kita sebagai orang percaya ada tiga hal yang untuk kita perlu perhatikan. Ciri-ciri orang yang haus akan kebenaran, akan firman Tuhan sehingga mereka dipuaskan. Ciri-cirinya yang pertama adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran ini adalah orang yang sangat mengharapkan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Ini dia ciri-ciri yang pertama. Apa dimaksud dia mengharapkan kehadiran Allah dalam hidupnya? Ini yang disebut, kalau bahasa sederhana disebut orang yang takut akan Tuhan. Coba kita buka dulu ayatnya. Ayub 28 ayat 28. Ayub ya 28 ayat 28. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan, Anda bisa lihat di layar ini ya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi artinya saudara, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang selalu dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh orang yang benar-benar kita jauh dari setiap kejahatan, ya, jauh menjauhi setiap kejahatan, berbuat tidak baik, itu berarti kalau kita takut akan Tuhan, pikiran kita pun dikuduskan, pikiran kita pun disucikan. Makanya jelas ayat ini berkata bahwa ketika kita benar-benar orang yang lapar dan haus akan kebenarannya, inilah yang membuktikan bahwa ciri-ciri orang ini adalah orang yang selalu mengharapkan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dia tidak mau melakukan sesuatu hal yang tidak baik di dalam hidup dia. Dia selalu mau menempatkan kehadiran Tuhan itu selalu ada dalam hidupnya. Jadi ini jelas dikatakan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Makanya di dalam Ayub ini dikatakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Makanya hari ini jelas yang perlu saya sampaikan bagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Mari kita saudaraku, sesuatu apapun yang mungkin kau inginkan, biarlah pengharapan tentang kuasa Allah itu selalu memenuhi dalam kehidupan kita. Dan inilah ciri-ciri orang yang lapar dan haus akan kebenarannya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Amos dalam Amos 8 ayat 11-14 ini saudara. Makanya saudaraku, Amos ini seorang nabi yang memiliki satu ciri bahwa dia selalu mau wibawa Tuhan, kasih kuasa Allah selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Makanya bagi kita semua, bagi orang-orang percaya, apapun setiap persoalan masalah saudara, jangan kau andalkan kekuatan manusiamu, andalkanlah kekuatan dan kuasa Allah, agar setiap apapun persoalan yang kau hadapi, ingat, ketika kau takut akan Tuhan, Tuhan pasti campur tangan, Tuhan selalu buka jalan. Amin.
Itu hal pertama. Ciri-ciri orang yang lapar haus akan kebenaran. Yang kedua, ciri-ciri orang yang lapar haus akan kebenaran sehingga mereka dipuaskan. Yang kedua adalah orang tersebut membenci dan menolak tawaran yang memisahkan dari kebenaran. Jadi ciri yang kedua, orang tersebut adalah membenci dan menolak tawaran yang memisahkan dari kebenaran. Atau disebut orang yang tetap menjaga iman percayanya kepada Yesus. Kata membenci di sini bahwa dia tidak akan mau mendekati setiap apapun perbuatan-perbuatan yang berbicara tentang dosa. Makanya saudaraku, saya perlu sampaikan bagi kita semua, kalau kita benar-benar ingin sebagai pengikut Kristus, orang yang lapar haus akan kebenarannya, mari kita harus menolak, kita harus membenci tentang tawaran-tawaran dosa di dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih, iblis tidak akan pernah suka untuk kita dekat dengan Tuhan. Saudara harus pegang ayat ini. Tidak ada kata-kata ayat bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, iblis itu mendukung. Tidak. Makanya penekanan dalam kitab Amos ini, bahwa kita harus menyatakan kuasa, wibawa surga di dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Makanya saudaraku, orang yang sungguh-sungguh haus akan lapar, dia memiliki satu ciri, bahwa dia membenci dan menolak setiap tawaran yang memisahkan dirinya dari suatu kebenaran itu di dalam hidup dia. Makanya kalau kau sudah sungguh-sungguh sudah hidup dalam kebenaran kuasa Tuhan, mari Bapak Ibu, jangan engkau membawa setiap persoalan masalahmu itu saudara, seolah kuasa Tuhan tidak mampu untuk memberi otoritas kuasa jalan keluar setiap masalahmu. Mari saudaraku, berkuat tentang persekutuan dengan Tuhan. Jangan setiap malam kau tidak beribadah, berdoa. Karena saudaraku, ketika engkau melakukan hal yang demikian, inilah orang yang disebut orang yang lapar haus akan kebenaran. Jadi kata lapar haus bukan bicara daging, tapi ini berbicara tentang rohani kita, roh kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, bagaimana ciri-ciri orang yang benar-benar lapar haus akan kebenaran. Yang ketiga adalah menjadi seorang yang siap untuk mengubah kebiasaan yang salah. Apa yang dimaksud berarti siap untuk mengubah kebiasaan salah? Ini adalah berbicara orang yang hidup di dalam pertobatan. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 18, saudaraku. Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Firman Tuhan berkata, 11 ayat 18, Kisah Rasul 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Artinya apa ayat ini saudara? Artinya setiap orang yang siap mengubah kebiasaan yang salah, ada satu kehidupan di dalam kehidupan dia. Inilah ciri-ciri orang yang haus lapar akan kebenaran saudara. Orang yang siap mengubah satu kebiasaan dalam hidupnya yang salah. Tidak ada kata terlambat saudara. Di masa kau masih hidup, tidak ada kata terlambat untuk kau mau mengubah hidupmu. Ketika kau hidup dalam otoritas kuasa Tuhan, percayalah saudara, ada satu kehidupan yang luar biasa yang kau terima. Jangan kau bawa tingkat kesulitanmu, keluh kesahmu, sungut-sungutmu untuk datang kepada Tuhan. Datanglah apa adanya diri saudara, dengan hati dalam pertobatan, dan siap berkomitmen, tidak akan melakukan satu kebiasaan yang salah. Mungkin yang selama ini kau perbuat di hadapan Tuhan. Saudara pun terkasih, saya selalu ingatkan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus kita sangat baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan bagi kita setiap anak-anaknya. Kadangkala kita tidak menyadari, kita yang justru yang sering meninggalkan Yesus. Makanya hari ini saya perlu sampaikan bagi kita semua, mari ketika kita datang pada Tuhan Yesus, sehingga kita sungguh-sungguh, disinilah dikatakan bahwa inilah ciri-ciri orang yang lapar haus akan kebenarannya. Sehingga apa? Mereka pasti dipuaskan. Makanya ketika engkau datang dengan lapar, dengan haus akan kebenarannya, maka ada suatu kepuasan. Kepuasan apa justru? Bukan kepuasan secara daging, tapi ada suatu jalan keluar atas masalahmu. Kepuasan, mungkin pada saat ini jawaban doamu belum Tuhan jawab, tapi karena ada suatu kepuasan, kepuasan untuk kita yakin dan percaya, ketika aku ada dalam Yesus, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Ini yang disebut orang yang haus akan lapar. Bukan harus setiap permohonan doa kita Tuhan jawab, baru kita berkatakan, aku mencintaimu Yesus. Tidak.
Dalam kondisi apapun saudaraku, ingat, setiap apapun keinginan daging kita, tidak selalu keinginan daging ini selalu menjadi sesuatu hal yang bisa menyenangkan hati kita, bisa memberikan satu kelegaan dalam hidup kita. Saudaraku terkasih, saya selalu ingatkan, kita itu anak roh, bukan anak daging. Setiap pergumulan kita, setiap persoalan kita yang terlihat, itu pasti semua bicara tentang daging. Tapi percayalah, sesuai dengan janji firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat pertama, bahwa iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan suatu bukti yang tidak terlihat. Pengharapan itu kuasanya sudah Tuhan Yesus nyatakan bagi kita. Makanya kalaupun sesuatu hal, masalah yang kau hadapi, saya perlu sampaikan bagi saudara, jangan kau lihat persoalan masalahmu saudaraku. Mungkin kau berkata, sepertinya aku sudah tidak kuat Tuhan untuk aku mendidik anak-anakku. Sepertinya aku tidak kuat Tuhan untuk aku menyampaikan kepada suamiku untuk datang beribadah, untuk menyampaikan kepada istriku untuk dia datang beribadah. Tapi saya perlu sampaikan bagi kita semua, setiap apapun masalah kita hadapi yang terlihat ini hanya sifatnya sementara. Percayalah kepada Yesus. Jadilah anak-anak Tuhan yang haus akan lapar akan kebenaran firman-Nya. Maka satu kelegaan yang akan kau terima. Kata kelegaan ini bukan harus selalu apa yang kau minta terus Tuhan nyatakan kuasanya setiap jawaban doa kita. Kita harus percaya, walaupun Tuhan belum menyatakan kuasanya permohonan doa kita, belum dijawab doa kita, tapi kita sudah percaya bahwa apa yang kita minta Tuhan sudah sediakan. Jadi penyediaan ini sebenarnya bukan masalah unsur dagingnya saudara, tapi adanya satu kepuasan, satu kelegaan. Ketika aku dekat sama Tuhan, apapun yang aku inginkan, apapun yang aku rindukan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti selalu campur tangan, Tuhan pasti buka jalan. Saudara pegang, ini yang disebut orang yang haus, lapar akan kebenarannya. Bukan harus Tuhan menyatakan dulu kuasanya, baru kita percaya. Ingat saudara, orang yang haus akan lapar, dia percaya, walaupun aku belum sembuh, belum dipulihkan ekonomiku, tapi aku percaya kebahagiaan cinta kasihku akan kebenaran pada Yesus tidak akan pernah surut. Maka ini yang disebut orang yang haus akan lapar. Karena ingat saudara, jangan kita atur Tuhan. Jangan apa yang kau lihat seolah-olah kau bawa kepada Tuhan, Tuhan bisa mengerti. Tidak, Tuhan hanya mau melihat hati yang haus lapar akan kebenarannya. Orang yang haus lapar tidak khawatir, tidak bimbang, tidak bertanya apa yang menjadi persoalan dalam hidup dia. Dia tidak selalu bersungut-sungut. Karena Alkitab berkata, mari yang letih lesu beban berat datang kepadaku, sebab aku berikan kelegaan kepadamu. Artinya apa? Percaya aja. Kalau kau datang sama aku beri kelegaan. Percaya aja, aku sebagai kebenaran. Setiap kau yang hidup dalam kebenaranku, aku akan memberi kemerdekaan. Ini yang Tuhan mau. Ciri-ciri orang yang haus lapar kebenaran adalah ciri-ciri tidak banyak bertanya, tidak bersungut-sungut, tapi percaya Tuhan tetap pelihara kehidupan dia. Hari ini saya mengajak kita semua, walaupun dalam suasana pandemi ini, peganglah firman Tuhan. Apapun perkataan-perkataan dunia tentang pandemi ini, mungkin ada varian-varian yang baru, mungkin akan mengatakan tingkat kesulitan dunia hidup kita semakin tinggi. Saya perlu sampaikan, kuasa manusia dunia nggak sama dengan kuasa Tuhan. Mari saudaraku, kalau kau haus lapar akan kebenaran Tuhan, jangan kau tenggelam atas apa perkataan manusia. Jangan kau tenggelam atas apapun masalah yang kau hadapi hari ini. Bukakan hatimu, bangkitkan iman saudara. Hari ini saya mengajak kita semua, kalau kau sungguh-sungguh orang yang lapar haus akan kebenarannya, mari, ada 3 hal yang perlu kau harus perhatikan. Pertama, kita harus percaya bahwa mengharapkan kehadiran Allah itu selalu ada dalam hidup kita. Artinya Tuhan tidak akan pernah berubah selama kita tidak berubah kepada Dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, justru kita yang selalu meninggalkan dia. Bagaimana caranya kita meninggalkan Tuhan? Kalau kau sudah jarang masuk ke dalam persekutuan Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, tidak pernah baca Alkitab, kau tidak menyadari kau sudah jauh dari Tuhan. Makanya hari ini saya mengajak kita semua, orang yang haus lapar akan kebenaran. Ciri yang pertama, orang yang sangat mengharapkan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Orang inilah adalah orang yang selalu percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidupnya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang haus lapar kebenaran. Yang kedua adalah orang ini sangat membenci dan menolak tawaran yang memisahkan daripada kebenaran yang dia sudah percaya. Itu imannya kepada Yesus sebagai berkat rohaninya. Apapun tawaran-tawaran dunia, saudara, jangan kau dengar,
jangan kau lakukan. Percaya aja lah saudara, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Selama kau masih hidup, berikanlah waktumu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan kau khawatir, jangan kau bimbang. Bersama Yesus tidak akan pernah sia-sia di dalam kehidupan kita. Orang yang membenci dan menolak tawaran yang memisahkan dari kebenaran ini orang yang tidak mau gampang terpengaruh atas tawaran-tawaran dunia di dalam hidup dia. Saya mengajak kita semua, apalagi zaman-zaman pandemi akhir zaman ini, banyak sekali tawaran-tawaran dunia yang bisa menjebak kita untuk masuk ke dalam jerat dosa. Hari ini saya mengajak kita semua, jangan kau khawatir, jangan kau bimbang, jangan kau ragu, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup saudara. Kalau kau menempatkan ini selalu, inilah yang disebut orang yang haus lapar akan kebenarannya. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga, orang yang haus lapar kebenaran sehingga mereka diberi kepuasan. Yang ketiga adalah menjadi seorang yang siap untuk mengubah satu kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita yang salah. Mungkin selama ini ada perbuatan-perbuatanmu yang salah, yang tidak berkenan. Mari kita sama-sama berubah. Ketika kamu berubah, saya percaya ini yang disebut orang yang tidak akan lupa dengan kasih Tuhan. Makanya hari ini saudaraku, jangan kau melihat seolah Tuhan tidak ada di dalam hidupmu. Mari saudaraku yang terkasih, ubahlah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ubahlah suatu kebiasaan-kebiasaan yang tidak membangkitkan iman saudara. Kita harus merubah perkataan-perkataan kita juga, perkataan-perkataan yang memberkati. Jangan lagi perkataan-perkataan yang tidak memberkati. Ingat, mulut kita ada kuasa dari surga. Biarlah kalau sudah bicara ke surga, ini bicara tentang otoritas kuasa kebenarannya. Maka yang harus keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang memberkati. Sikap tingkah laku kita baik dalam keluarga kita. Mari, selama ini mungkin ada yang tidak baik. Mari saudaraku, kita akan ubah kebiasaan-kebiasaan itu. Saya percaya ketika engkau melakukan sesuatu hal, kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang selama ini mungkin tidak baik, ketika hari ini yang baik, saya percaya mungkin orang mencemooh kita, mungkin orang mengejek kita, sok suci, sok benar. Itu hanya perkataan dunia saudara. Tapi ketika engkau tetap bertahan dan tidak mau mendengar setiap perkataan dunia, tapi kalau konsisten seperti apa yang dikatakan Nabi Amos, ingat, orang yang lapar haus di sini adalah bukan berbicara tentang daging, tapi bicara tentang roh. Orang yang selalu mau hidup di dalam hadirat Tuhan. Makanya kalau kau hidup dalam hadirat Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, persoalan apapun, mungkin silih berganti. Mungkin kau berkata, sudah pernah mengatakan, aku sudah hampir tidak kuat Tuhan. Tapi ketika kau mengubah kebiasaan-kebiasaan tidak baik ini saudara, ketika engkau memperkatakan sesuatu yang bisa membangkitkan imanmu, saya percaya, ingat saudara, Tuhan akan campur tangan setiap apapun masalah kita. Pegang firman Tuhan, karena setiap apa firman kita percaya, itu pasti menjadi benih yang bertumbuh di dalam setiap roh kita. Inilah dasar kenapa setiap orang yang haus lapar dikatakan dia berbahagia dan dia dipuaskan. Karena saya percaya orang yang lapar haus akan kebenaran ini adalah orang yang tidak akan ragu, tidak akan bimbang penyertaan kasih kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun setiap permohonan doanya Tuhan belum jawab, tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan setiap kehidupan orang percaya jalannya rata. Tapi Tuhan tetap menyatakan bahwa setiap orang yang hidup di dalamku ada kuasa yang aku akan nyatakan dalam kehidupannya. Sebab kuasa yang Allah telah beri semuanya telah Dia nyatakan lebih dulu. Hari ini saya mengajak kita semua, mari dimanapun Anda berada. Saya percaya ketika Anda mengikuti program rohani kebenaran yang memberikan ini, saya percaya ada sesuatu hal berkat, hikmat, kuasa, penyingkapan yang Anda akan terima. Ingat saudara, tetap mencintai Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Orang yang haus lapar kebenaran adalah orang yang tetap setia pada Yesus. Walaupun dalam hidupnya mungkin masalahnya silih berganti, tapi ingat, saya perlu sampaikan bagi kita semua, tidak ada dalam kehidupan manusia bebas dari masalah. Tapi tidak ada masalah yang bisa menghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua, mari melalui program ini, saya percaya dimanapun Anda berada, Tuhan tetap memelihara kehidupan saudara. Jadilah orang yang haus akan lapar kebenaran, sebab orang yang haus akan lapar kebenaran, dia pasti diberi kelegaan. Orang itu pasti diberikan sesuatu kepuasan. Kepuasan artinya suatu urapan, suatu kebenaran yang memerdekakan dalam kehidupan dia. Maka hari ini saya mengajak kita semua, mari saudara terkasih, tetap setia pada Yesus. Tuhan tetap menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus,
kami selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Biarlah sabda firman ini terus menjadi garam terang. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu Kau ajarkan untuk mereka selalu lapar haus akan kebenaran. Karena setiap orang yang lapar haus akan kebenaran, mereka pasti dipuaskan atau diberi satu kelegaan. Artinya tidak ada satu kebimbangan, tidak ada satu kekhawatiran. Kami percaya melalui program rohani ini, kebenaran memberikan ini, dimanapun anak-anak-Mu Tuhan berada, kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah bisa dibatasi melalui ruang, jarak, dan waktu. Ketika mereka mendengar setiap firman Tuhan, ketika mereka mengimani setiap firman Tuhan, kami percaya Tuhan akan pelihara hidup mereka. Inilah doa kami. Ajari kami terus Tuhan untuk lebih mengenal pribadi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.